Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Anggun Amalia Syaharani pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat, ceria, jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan yang pasti tetap semangat dalam mengikuti video kali ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu lalu, kita masih tetap mempelajari cerita rakyat hikayat. Namun, yang kita pelajari ada pengertian cerita rakyat hikayat, 2. Ciri-ciri struktur cerita rakyat hikayat, 3. Unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan yang keempat ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat. Di video kali ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar atau KD 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Jadi, teman-teman harus bisa menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang teman-teman dengar ya. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah pernah mengetahui tokoh yang ada di gambar tersebut? Kalau sudah, siapa ya tokohnya ya? Nah, pada tokoh tersebut bernama Abu Nawas. Nah, Abu Nawas merupakan tokoh yang hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, Abu Nawas ini dikenal dengan karakternya yang cerdik dan penuh jenaka. Kisah Abu Nawas banyak memberikan makna kehidupan. Selain itu, kisah jenakanya juga mampu membuat siapapun yang membacanya selalu terhibur. Nah, teman-teman, nanti simak ya setelah ini ada kisah dari Abu Nawas. Yuk simak, ada cerita rakyat hikayat yang berjudul Kecerdikan Abu Nawas Membalas Perbuatan Raja. Abu Nawas benar-benar sedih ketika mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi, atas perintah raja, sejumlah pengawal kerajaan mengacak-acak dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan kepada Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu dikarenakan raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat permata dan emas yang bernilai sangat tinggi. Namun, setelah digali, ternyata permata dan emas itu tidak ditemukan. Lantas, Abu Nawas menjadi kesal dan sangat sedih. Alasannya yaitu raja tidak meminta maaf sama sekali atas perbuatannya tersebut. Lebih-lebih, tidak ada ganti rugi atau upaya untuk memperbaiki kembali kerusakan rumahnya. Abu Nawas pun mulai memikirkan, tapi ia malah semakin bingung bagaimana caranya. Belum juga ditemukannya wangsit untuk membalas perbuatan raja, ia bahkan tidak punya nafsu makan sama sekali. Walau istrinya sudah menyiapkan masakan enak, ia tetap terdiam. Duduk menghadap meja, sembari memandangi masakan tersebut sampai sehari semalaman. Keesokan harinya, lalat-lalat mulai menghinggap masakan yang sudah membusuk. Alasannya yaitu basi. Tiba-tiba, Abu Nawas berteriak kegirangan. Tampaknya, ia sudah menemukan wangsit terbaik. Abu Nawas pun beranjak dari daerah duduknya. Kemudian berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan epilog untuk makananku dan sebatang tongkat besi yang kuat." Walau merasa bingung, istri Abu Nawas menyiapkan apa yang diharapkan suaminya. "Untuk apa?" tanya istri Abu Nawas. "Aku akan membalas perbuatan raja yang semena-mena merusak rumah kita," jawaban Abu Nawas. Melalui atau bersama ini, wajahnya berseri-seri. Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di sana, ia memberi salam hormat dan berkata, "Maaf Raja, saya menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahmu tanpa izin dan berani memakan makananku." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini, Raja," kata Abu Nawas sambil membuka epilog piringnya. "Kalau bukan kepadamu, siapa lagi? Saya harus mengadukan ketidakadilan ini," lanjut Abu Nawas.
Keadilan menyerupai apa yang kau inginkan dariku? Tanya raja. Aku spesial untuk bermaksud mendapat izin tertulis dari raja untuk sanggup menghukum lalat-lalat ini. Balasan Abu Nawas. Walaupun terdengar guah, raja tidak sanggup menolak usul Abu Nawas. Alasannya yaitu ketika itu para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa aib bila menolak usulan rakyatnya. Melalui atau bersama ini terpaksa, raja hasilnya membuat surat izin yang isinya membolehkan Abu Nawas untuk memukul alat-alat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana-sini. Melalui atau bersama ini, tongkat besi yang sudah semenjak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Sebuntut lalat melekat di kaca. Abu Nawas pun memukulkan tongkat besinya sampai beling itu pecah, berhamburan ke lantai. Begitupun dengan lalat-lalat ini yang hinggap di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas menghempaskan tongkat besinya ke segala arah, sehingga sebagian barang-barang berharga dan perabotan istana hancur berantakan. Bahkan, Abu Nawas tidak segan-segan memukul alat-alat yang kebetulan hinggap di kunci keagungan sang sultan. Raja pun tidak kuasa melarang, melainkan menyadari kekeliruannya sudah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa usul maaf dan ganti rugi. Sesudah merasa lega, Abu Nawas pun segera pamit pulang. Kini, barang-barang dan perabotan keangkutan raja sudah hancur. Bukan spesial untuk itu, raja juga merasa sangat malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu lucu, nyentrik, arif, mengatasi aneka macam persoalan dan sering menghibur banyak orang itu. Ternyata sanggup sangat murka kepada orang yang berbuat semena-mena kepadanya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan puas dan lega. Ia sudah tidak sadar lagi menceritakan kepada istrinya di rumah wacana apa yang harus saja ia lakukan di istana karena saking leganya. Nah, setelah teman-teman mendengarkan cerita dari Abu Nawas, sekarang saatnya teman-teman menceritakan kembali cerita yang berjudul Kecerdikan Abu Nawas Membalas Perbuatan Raja. Dari perintah sebelumnya yaitu teman-teman disuruh untuk menceritakan kembali cerita yang berjudul Kecerdikan Abu Nawas Membalas Perbuatan Raja dari teman-teman yang sudah teman-teman dengarkan ataupun teman-teman baca. Nah, pada kesempatan kali ini Anggun akan menceritakan kembali cerita yang berjudul Kecerdikan Abu Nawas Membalas Perbuatan Raja yang sudah Anggun dengarkan. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi, beberapa pekerja kerajaan atas titian langsung Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Apabila mengganti kerugiannya, mungkin Abu Nawas bisa memaafkan. Inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istri-istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan hari, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. Abu Nawas menyuruh istrinya mengambil sebatang besi. Kemudian istrinya bertanya dan Abu Nawas menjawab untuk membalas Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menuju rumah raja dan melihat lalat-lalat itu yang ada. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat itu di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap ke sana kemari. Dengan tongkat besi yang sudah dibawanya, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu.
Ada yang hinggap di kaca, vas bunga, dan di mana-mana. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur, kemudian vas bunga yang indah, kemudian giliran patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk, diterjang tongkat besi milik Abu Nawas. Bahkan, Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempatnya Baginda. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah itu merasa puas, Abu Nawas mohon diri, barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang sering tampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa juga berubah sifatnya. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang didapat dari istana. Nah, itu tadi video pembelajaran kali ini tentang menceritakan kembali teks cerita rakyat hikayat yang berjudul Abu Nawas. Semoga kalian paham dan dengan mudah untuk mempelajarinya kembali. Apabila kurang paham, silakan bertanya melalui kolom chat yang sudah tersedia. Tetap patuhi protokol kesehatan, semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.